Dendam adalah emosi negatif yang bisa membuat seseorang merasa terbebani secara mental dan emosional. Ketika seseorang memendam dendam, mereka seringkali menyimpan rasa sakit atau ketidakpuasan dalam hati. Hal ini tentu bisa berdampak pada bagaimana mereka bertindak dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video kali ini saya khususkan untuk kamu di sana yang saat ini masih menyimpan perasaan dendam, baik itu dengan teman, saudara, atau mungkin orang yang pernah kamu sayangi. Tonton video ini hingga akhir agar kamu tidak gagal paham. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Ketika seseorang terus memendam dendam, hal tersebut dapat menyebabkan perasaan marah atau kebencian yang berkepanjangan. Ini bisa menghalangi kemampuan mereka untuk merasa damai atau bahagia. Selain itu, dendam juga bisa merusak hubungan, karena orang yang menyimpan dendam cenderung sulit memaafkan atau melupakan kesalahan orang lain. Berikut ini beberapa ciri orang yang saat ini masih menyimpan dendam di dalam hatinya. Apakah kamu salah satunya? Pertama, kamu suka mengungkit masa lalu. Orang yang memendam dendam biasanya sulit untuk meninggalkan kejadian-kejadian di masa lalu. Mereka seringkali membawa kembali ingatan tentang peristiwa lama yang menyakitkan, terutama saat menghadapi konflik yang baru. Ini adalah tanda bahwa mereka belum benar-benar melepaskan atau memaafkan apa yang pernah terjadi. Mengingatkan hal-hal dari masa lalu juga bisa menjadi cara bagi mereka untuk mempertahankan kendali atas situasi atau membuat orang lain merasa bersalah atas tindakan sebelumnya. Perilaku seperti ini seringkali membuat hubungan menjadi tegang, karena orang yang terus mengungkit masa lalu cenderung sulit untuk melangkah maju. Mereka mungkin merasa bahwa dengan mengingatkan orang lain tentang kesalahan di masa lalu, mereka dapat melindungi diri dari rasa sakit lebih lanjut. Namun pada kenyataannya, hal ini justru bisa memperburuk situasi dan menghambat proses penyembuhan atau rekonsiliasi. Pada akhirnya, memaafkan dan melepaskan masa lalu adalah langkah penting untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan damai. Ketika seseorang terus terjebak dalam dendam dan tidak bisa melepaskan masa lalu, mereka seringkali membangun tembok emosional di sekelilingnya. Tembok ini membuat mereka sulit untuk terbuka atau mempercayai orang lain sepenuhnya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan rasa kesepian dan ketidakpuasan yang mendalam, karena mereka terus hidup dalam bayang-bayang peristiwa yang sudah berlalu. Selain itu, dendam yang tidak dilepaskan dapat memicu siklus konflik yang berulang, di mana masalah kecil menjadi besar, karena adanya luka lama yang terus dibawa-bawa. Melepaskan dendam adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam diri sendiri, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Kedua, kamu selalu mencari kesempatan untuk membalas. Orang yang menyimpan dendam seringkali menanti momen yang tepat untuk membalas orang yang menurut mereka telah melukai perasaannya. Meskipun dari luar tampak tenang dan sabar, di dalam hati mereka terus mencari peluang atau kesempatan untuk melakukan aksi balasan. Pembalasan ini bisa dilakukan secara terbuka atau dengan cara yang lebih halus dan tidak ketara, sehingga seringkali orang lain tidak menyadari niat tersebut sampai saatnya tiba. Tindakan balas dendam ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, dari tindakan langsung yang jelas terlihat, hingga manipulasi atau perlakuan pasif-agresif yang lebih sulit untuk dikenali. Orang yang memendam dendam mungkin merencanakan langkah mereka dengan hati-hati, menunggu waktu yang tepat untuk membuat orang lain merasa bersalah atau membayar atas apa yang pernah mereka lakukan. Sayangnya, meskipun mereka berhasil melakukan pembalasan, hal tersebut jarang membawa kepuasan sejati. Sebaliknya, dendam yang terus dipelihara justru memperpanjang siklus negatif, menciptakan lebih banyak kerugian emosional bagi diri sendiri dan orang lain. Aksi balas dendam seringkali tidak memberikan perasaan lega yang diharapkan.
Karena perasaan negatif seperti sakit hati atau kebencian tetap ada meski pembalasan telah dilakukan. Sebaliknya, hal ini dapat memperdalam luka batin karena seseorang terus terjebak dalam lingkaran perasaan negatif tanpa pernah benar-benar menyelesaikan masalahnya. Selain itu, balas dendam juga bisa merusak reputasi dan hubungan yang ada, bahkan dengan orang-orang yang awalnya tidak terlibat. Pada akhirnya, sikap menyimpan dendam hanya memperpanjang penderitaan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain, tanpa memberikan solusi atau penyembuhan yang nyata. Ketiga, selalu bersikap sinis terhadap orang tertentu. Sikap sinis atau pandangan negatif yang terus-menerus terhadap seseorang bisa menunjukkan bahwa orang tersebut menyimpan dendam. Mereka mungkin sering mengkritik, mengejek, atau meremehkan orang itu, meskipun sebenarnya tidak ada alasan yang jelas untuk berbuat demikian. Ini adalah cara mereka menyalurkan perasaan negatif yang belum terselesaikan. Biasanya sikap sinis ini juga membuat mereka sulit untuk melihat hal-hal baik atau sisi positif dari orang yang mereka tidak sukai, karena fokus mereka selalu pada hal-hal yang memperkuat rasa benci atau kecewa yang mereka rasakan. Ketika seseorang terus menunjukkan sikap sinis, ini bisa menjadi refleksi dari rasa marah atau sakit hati yang mereka pendam. Bahkan dalam situasi netral atau positif, mereka cenderung mencari-cari kesalahan atau kelemahan pada orang yang mereka benci. Hal ini terjadi karena dendam yang mereka simpan membuat mereka fokus pada hal-hal negatif, seolah-olah itu membenarkan perasaan mereka. Sikap seperti ini tidak hanya merusak hubungan dengan orang yang menjadi target, tetapi juga dapat mempengaruhi hubungan dengan orang lain di sekitarnya, karena mereka terlihat selalu berpikiran negatif dan sulit diajak berdamai. Pada akhirnya dendam ini menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan dan konflik. Selain merusak hubungan dengan orang yang menjadi target, sikap sinis juga bisa mempengaruhi dinamika sosial secara lebih luas. Orang yang terus-menerus menunjukkan sikap negatif mungkin sulit untuk diajak bekerja sama atau berinteraksi dengan baik dalam kelompok. Ketidakmampuan mereka untuk melihat hal positif atau memberikan pujian bisa membuat suasana menjadi tegang dan tidak nyaman, yang berdampak pada semua orang di sekitarnya. Sikap ini juga bisa menghambat pertumbuhan pribadi mereka sendiri, karena mereka terus-menerus terfokus pada kebencian dan negatif. Hal ini menghalangi mereka untuk mengembangkan keterampilan interpersonal, empati, dan kemampuan untuk melihat berbagai perspektif yang berbeda. Pada akhirnya, meskipun dendam mungkin memberikan rasa pembalasan sementara, dampak jangka panjangnya cenderung lebih merugikan dan memperburuk situasi, baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Keempat, kamu bahagia jika orang lain mengalami kesulitan. Seseorang yang menyimpan dendam mungkin merasa puas atau senang ketika orang yang mereka benci menghadapi kesulitan atau kegagalan. Ini merupakan bentuk pembalasan emosional yang mereka rasakan sebagai balasan atas rasa sakit yang telah mereka alami. Meskipun mereka mungkin tidak menunjukkan kebahagiaan ini secara terbuka, di dalam hati mereka merasa lega atau gembira melihat orang tersebut mengalami penderitaan. Perasaan ini seringkali menjadi cara mereka untuk merasa seolah-olah keadilan telah ditegakkan, meskipun sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah atau memberikan penyembuhan yang nyata. Perasaan senang atau puas yang dirasakan seseorang saat melihat orang yang mereka benci mengalami kesulitan seringkali hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan luka batin mereka. Meskipun mereka mungkin merasa seolah-olah mereka mendapatkan balasan yang pantas, ini tidak menghilangkan rasa sakit atau kekecewaan yang mendalam yang mereka rasakan. Sebaliknya, perasaan ini bisa memperkuat siklus dendam, karena mereka terus-menerus mencari kepuasan melalui penderitaan orang lain. Dalam jangka panjang, kebahagiaan semu ini tidak membawa kedamaian atau penyembuhan sejati. Hal ini dapat menyebabkan mereka terus terjebak dalam perasaan negatif dan menghambat kemampuan mereka untuk bergerak maju dan membangun hubungan yang lebih sehat. Pada akhirnya, fokus pada penderitaan orang lain hanya akan memperburuk keadaan emosional mereka sendiri dan tidak mengatasi akar dari masalah yang ada. Kelima, ketika ada orang berbuat salah, kamu sulit memaafkannya.
Ciri yang paling mencolok dari seseorang yang memendam dendam adalah ketidakmampuan mereka untuk memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun mereka mungkin mengklaim telah memaafkan, sebenarnya mereka masih menyimpan rasa sakit atau kemarahan di dalam hati. Orang seperti ini seringkali terus mengingat dan membahas kesalahan yang telah terjadi sejak lama, bahkan setelah waktu yang cukup lama berlalu. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka mungkin mengaku telah memaafkan, perasaan negatif tersebut masih mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan berpikir. Ketidakmampuan untuk memaafkan secara tulus dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang. Mereka mungkin terus-menerus membahas atau mengingat kesalahan di masa lalu, bahkan dalam situasi yang tidak relevan. Hal ini bisa membuat mereka sulit untuk bergerak maju atau membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Selain itu, mengingat dan mengungkit kesalahan lama dapat menciptakan suasana yang lebih tegang dan menyulitkan di sekitar mereka. Ini juga menunjukkan bahwa meskipun mereka mungkin mencoba untuk tampak damai atau memahami, perasaan negatif tersebut masih mempengaruhi cara mereka berinteraksi dan melihat orang lain. Pada akhirnya, kesulitan untuk memaafkan bisa memperburuk masalah emosional mereka sendiri dan menghalangi kemungkinan untuk menemukan kedamaian atau penyembuhan sejati. Itulah beberapa ciri jika seseorang itu adalah pendendam, dan dendam itu akan mereka simpan terus di dalam hati. Jika beberapa ciri tersebut ada di dalam dirimu, ada baiknya kamu mencoba untuk merubah sedikit demi sedikit kebiasaan itu. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.